Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati. Eh, di sini saya Maulana Ahmad, perkenalan sebentar ya. Ingin mempresentasikan ya modul ajar yang sudah saya susun beberapa minggu ya, yang berjudul mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit ingin saya sampaikan bahwa di modul ajar ini ya, ini pembelajaran untuk kelas 4 ya. Dan kelas 4 ini sebenarnya sebelumnya kompetensi awalnya peserta didik ini sudah memiliki kemampuan ya, mereka bisa menyebutkan makna toleransi dan keberagaman, dan sebagian yang lain juga sudah mampu menunjukkan sikap peduli antar sesama teman ya. Oke, kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan dalam modul ajar ini adalah bagaimana siswa mampu menerapkan atau mengimplementasikan salah satu daripada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia atau beradab dan berkebinekaan global, serta profil pelajar rahmatan lil alaminnya adalah tasamuh atau toleransi ya. Sarana dan prasarana seperti biasa, video atau poster tentang keragaman ya di proyektor atau laptop ya. Kemudian materi dan sumber bahan ajarnya juga ada buku pendidikan agama Islam kelas 4 ya. Kemudian untuk target peserta didik ini siswa reguler, yaitu siswa yang bukan siswa berkebutuhan khusus. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami sampaikan ya tujuan pembelajaran daripada modul ajar yang sudah saya susun ini adalah dengan kegiatan mengamati, diskusi, menggali informasi, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arafu dengan benar. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan makna toleransi dalam keberagaman, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kemudian juga meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Kemudian yang terakhir, agar siswa dapat menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik ya. Kemudian pemahaman bermakna, yaitu bagaimana siswa mampu menghargai perbedaan budaya yang ada dan menanamkan sifat toleransi sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Untuk pertanyaan pemantiknya sudah saya pilih Bapak Ibu. Pertama, pernahkah kalian bertemu dengan umat agama lain yang sedang melaksanakan ibadah? Ya. Kemudian, adakah di antara kalian yang memiliki teman yang berbeda agama? Kemudian, bagaimana sikap kalian kepada mereka? Untuk langkah-langkah persiapan seperti biasa, saya menyiapkan kebutuhan pembelajaran, yaitu menyiapkan lembar kerja peserta didik, ya. Kemudian juga guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku, teks, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian model pembelajaran ini ya adalah model pembelajaran PBL, kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sudah saya bagi tiga ya. Yang pertama seperti biasa mengucapkan salam, guru menyapa peserta didik, kemudian mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, serta memberikan semangat pada peserta didik dengan tepukan atau nyanyian gitu. Kemudian salah satu peserta didik diminta untuk memimpin pembacaan doa ya, dilanjut
dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya angka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap hari ini sehat semuanya, apakah sudah siap semuanya, apakah ada yang sakit atau ada yang bagaimana ya. Kemudian guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal ya. Yang sering saya tanyakan adalah bagaimana sebelum anak itu belajar, apakah anak ada yang sudah mengetahui arti keberagaman ataupun toleransi. Di antara mereka pasti ada yang bisa menjawab dan ada juga yang memang belum sekali memahami. Kemudian saya juga memberikan atau menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran ya, dengan menjelaskan kegiatan apa saja nantinya yang akan dilakukan ya, serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu masuk kepada kegiatan inti dan ada juga kalau diberikan kesempatan ya, ada video-video juga tentang mengenai toleransi dan keberagaman di Bukupai ya. Kemudian guru juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk menstimulus pengalaman siswa ya, tentang bagaimanakah pernahkah kalian bertemu dengan umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Adakah di antara kalian yang memiliki teman yang berbeda agama dan bagaimana sikap kalian kepadanya? Nah, untuk yang ketiga ya, peserta didik mencermati teks bacaan materi penjelasan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, mengenai keberagaman sebagai sunnatullah. Kemudian guru juga menjelaskan terkait keragaman sebagai sunnatullah dalam buku siswa ya. Kemudian peserta didik membentuk beberapa kelompok ya, untuk dimulailah berdiskusi ya dalam sebuah kelompok. Kemudian saya juga menyampaikan apa tugas kelompok ya, yaitu mencermati sebuah berita kasus. Nah, ini problemnya di sini, mencermati sebuah berita kasus tentang pengerusakan sebuah gereja di Sumatera Selatan. Nah, peserta didik kemudian mendiskusikan bersama dalam tiap kelompoknya mengenai berita yang disajikan. Kemudian setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari penyebab-penyebab timbulnya sikap intoleransi atau kurangnya menghargai antar sesama pemeluk agama. Nah, informasi ini bisa didapatkan melalui artikel ya, berita, buku-buku ataupun wawancara terhadap guru mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian hasil penelusuran informasi kemudian ditulis di kertas origami, lalu ditempel di kertas karton dan dibuat dengan menarik. Kemudian setiap kelompok memajang kertas karton di dinding kelas. Ya, ini sebenarnya adalah pledge activity, marketplace activity ya. Jadi marketplace activity ini setiap kelompok diberikan kesempatan ataupun ruang di pojok-pojok gitu ya, dikasih di pojok sebelah sana, ada yang sebelah sini. Mereka menempelkan hasil karyanya ya, mereka akan berjualan di situ. Mereka menawarkan produknya gitu. Mereka akan menambahkan informasi yang mereka dapat ya dari penelusuran yang sudah dilakukan ya. Karena ini adalah model PBL ya. Jadi ada kegiatan penelusuran atau penyelidikan masalah gitu. Jadi kemudian guru memberikan setelah marketplace itu dilakukan ya, siswa saling mengunjungi ya, kelompok satu dengan kelompok lain saling mengunjungi ya. Kemudian guru memberikan penguatan dan penegasan kembali ya. Lalu guru dan peserta didik bertanya jawab terkait materi kebaikan dalam agama Islam. Tentunya ada beberapa dari mereka yang bisa menjawab ternyata ada kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam ya, maupun di dalam agama selain Islam.
Kemudian guru juga menugaskan peserta didik mencari contoh perilaku baik kepada Allah. Nah, ini ada penugasan kembali ya, kalau tersedia waktunya. Kemudian mencari contoh perilaku baik juga kepada sesama manusia dan alam sekitarnya pada rubrik aktivitasku. Ya, nanti ada kegiatan tambahan ya bagi siswa. Kemudian di kegiatan penutup yaitu penyimpulan, ya peserta didik membuat resum tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan peserta didik juga menyimpulkan tentang sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, itu tujuan utamanya, bagaimana siswa mampu menghormati ya dan menghargai orang yang berbeda agama. Termasuk juga dicontohkan dalam kelas, misalnya siswa mampu menghargai sesama teman, bagaimana mereka saling menghormati dan menghargai teman sejawatnya di kelasnya. Kemudian seperti biasa, saya sebagai guru juga akan mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Saya akan sampaikan apa yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengucapkan doa dan kemudian mengucapkan salam. Ya, tadi juga ada pertanyaan refleksi, ya, pertanyaan refleksi dalam kegiatan penutup, ya. Biasanya saya menggunakan, sudahkah kalian mampu menjelaskan makna toleransi dalam keberagaman? Nah, kalau misalnya bisa, maka akan dikasih tanda conteng iya, atau misalnya ada yang belum bisa conteng tidak itu. Atau bisa refleksi ini tidak hanya dalam bentuk teks seperti ini, atau bisa berupa tanya jawab, atau bisa menuliskannya dalam selembar apa ya, flashcard atau apa namanya, note yang dalam kertas kecil tuh ya. Dia bisa apa namanya, menjelaskan perasaannya, terus kemudian juga harapan-harapan ke depannya bagaimana agar pembelajaran ini semakin lebih baik gitu. Nah, sampai situ kemudian bentuk asesmen ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Ini yang disebut dengan asesmen diagnostik. Kemudian selama pembelajaran saya juga menyiapkan asesmen formatif ya. Bagaimana anak-anak bisa bekerja sama, saya nilai. Bagaimana anak-anak bisa kompak dalam berkelompok, dalam berdiskusi, saya nilai. Kemudian di tes akhirnya, yaitu tes tertulis atau uraian, ataupun nanti biasanya saya mengirimkan game quiz, baik itu EducaPlay maupun Quizizz ya, ke WA Group yang nanti dibaca oleh orang tuanya, kemudian diteruskan ke anak didik ya di rumah, supaya mereka bisa mengerjakan tugas ini di rumah. Karena nggak mungkin kan pakai HP ya ke sekolah kan. Nah, kemudian saya juga memasukkan refleksi guru. Refleksi bagi saya sebagai pendidik, apa yang bisa diperbaiki dari seluruh kegiatan ini, apakah bisa diulang, apa yang akan dilakukan untuk membuat pembelajaran lebih baik. Dan ketiga, bagaimana keterlibatan peserta didik ketika tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Terus apa saja kesulitan yang saya alami, yang dialami oleh peserta didik. Ya. Kemudian ini ada kegiatan pengayaan dan remedial untuk mempelajari ayat-ayat lain yang berhubungan yang masih berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu surat Luqman ayat 15. Kemudian kegiatan remedialnya peserta didik yang memiliki kesulitan ya, kesukaran variatif, maka peserta didik diberikan tugas tambahan sesuai dengan kemampuannya. Sumber referensi, pustaka, lampiran materi, ya. Kemudian kasus berita tadi ya, saya tampilkan ya. Saya ambil dari gambar-gambar ya.
Kemudian contoh-contoh media pembelajaran yang bisa saya tampilkan ketika memulai pembelajaran, pengamatan mereka terhadap gambar-gambar yang sudah saya siapkan ya. Kemudian juga lembar kerja kelompok juga sudah saya siapkan, mencari informasi dan segala macam, dan rubrik penilaiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di rubrik ini ada yang per kelompok ya, bagaimana ada kelompok yang pro dan ada yang kontra gitu. Kalau saya ini bagaimana keterlibatan ataupun kekompakan peserta didik. Kemudian juga penilaian hasil kerja kelompok. Misalnya mereka menjawab semua jawaban benar dan tepat atau menarik ya. Ketika mereka mempresentasikan hasilnya, maka dinilai 8, sangat baik gitu. Kemudian sampai terkecil ya, sebagian kecil hanya menjawab benar, maka itu kurang. Kemudian lembar tertulis mencari contoh perilaku baik seperti yang saya jelaskan tadi. Saya sudah menyiapkan lembarnya. Bagaimana perilaku baik kepada Allah. Nah, ini ada salah satu tujuan mereka adalah bagaimana peserta didik itu bisa mempelajari dan menerapkan sikap toleransi ya, baik itu kepeduliannya kepada sesama manusia, kepada Allah dan alam sekitar. Ada kunci jawaban juga sudah saya siapkan. Kemudian lembar pengamatan sikap, ada instrumen penilaian sikap, baik itu sikap spiritual ya maupun sikap sosial ya. Materi pengayaannya untuk menguatkan pemahaman tentang makna surat Al-Hujurat, peserta didik juga ditugaskan untuk membaca dan memahami Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun ini saya pilih karena memang surat Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi keberagaman ya. Tetap meyakini keimanannya ya. Walaupun berbeda agama namun tetap menghargai ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, di dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Nah, peserta didik juga ditugaskan untuk menonton ya kisah tentang toleransi dan keberagaman pada video. Nah, ini videonya sudah saya siapkan. Bisa mudah sekali, tinggal di-share ke WA, tinggal ditonton gitu kan. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan ditanyakan bagaimana hasil pengamatan terhadap video yang sudah ditonton oleh peserta didik. Glosarium sudah ada, kemudian asesmen sumatif ya, baik bisa berupa lembar pertanyaan dan juga berserta kunci jawabannya ya. Nah, kemudian ada link tugas yang sudah saya bilang tadi, ada link tugas game kuis toleransi dan keberagaman yang saya buat dari EducaPlay yang sudah saya siapkan dan siap untuk mainkan di rumah oleh peserta didik. Nah, itu saja Bapak Ibu penjelasan singkat tentang modul ajar PBL studi kasus ya. Jadi ini saja yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan jadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dan jadi koreksi juga bagi Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Maulana yang telah mempresentasikan modul ajarnya. Dan modul ajarnya secara keseluruhan itu sudah baik, sudah mencakup dan sudah mengcover semua hal yang harus ada di modul ajar. Ya, nah pertanyaan saya yang pertama, dalam menyusun modul ajar, apakah Pak Maulana Ahmad sudah menggunakan pendekatan atau mempertimbangkan teori-teori belajar dalam menyusun modul ajar ini? Ya, saya sudah menggunakan ini ya teori-teori belajar yang sudah berapa waktu saya pelajari, yaitu teori belajar konstruktivisme
ya Bu. Bagaimana siswa itu mampu membangun pengetahuannya sendiri ya dengan cara anak-anak itu melakukan penyelidikan atau penelusuran terhadap problem atau konten yang disiapkan ya. Peserta didik juga mampu memecahkan masalah tersebut gitu dengan menggunakan model PBL gitu. Jadi teori belajarnya yang menurut saya sangat pas adalah konstruktivisme. Itu Bu. Oke ya, jadi sudah mempertimbangkan itu ya, Ya, akan pendekatan teori belajar. Baik. Kemudian PBL ya, menggunakan pendekatan PBL, ya, pembelajaran PBL. Coba langkah-langkah pembelajaran PBL itu apa saja? ya. Langkah-langkah pembelajaran PBL itu ya kalau pengetahuan saya, yang jelas kita menyiapkan terlebih dahulu CP-nya ya, capaian pembelajarannya yang akan apa namanya yang kita kupas, kemudian eh, dikerucutkan kembali ke tujuan pembelajaran ya. Sesudah itu kemudian menjadi sebuah ATP ya, alur tujuan pembelajaran ya. Yang sebenarnya alur tujuan pembelajaran ini yang menjadi dasar untuk saya membuat modul ajar gitu. Kemudian eh, selanjutnya saya menyiapkan berbagai macam persiapan ya seperti bahan ajar ya. Kemudian juga konten konten masalah yang ingin dipecahkan oleh siswa gitu. Kontennya sudah harus saya siapkan terlebih dahulu ya. Kemudian eh, secara ringkasnya kemudian saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi atas masalah tersebut ya. Kemudian mereka melakukan tanya jawab, kemudian melakukan penelusuran, penyelidikan dari berbagai sumber ya. Kemudian juga setelah mereka mendapatkan itu semua bahan-bahan yang sudah disiapkan, misalnya saya menyiapkan ini ya, menyiapkan bahannya ya, artikelnya saya siapkan misalnya kan, eh, tinggal dicari dalam artikel tersebut apakah ada gitu permasalahannya, ataupun bisa saya tugaskan untuk bisa mewawancarai guru-guru lain gitu untuk melakukan pembelajaran BBL ini. Setelah itu secara singkatnya ya saya akan eh, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil penelusuran tersebut ya dalam sebuah bentuk presentasi ya yang kemudian akan dinilai, terus kemudian akan ditampilkan dan kemudian akan dilihat oleh peserta didik lain dan akan diapresiasi atau diberikan tanggapan. Seperti itu ya kurang lebih ya seperti menurut pengetahuan saya Bu. PBL, PJBL. Jelas Ya. dia ada proyek, ada penyelesaian masalah, kemudian ada berpikir kritis, dan juga ada eh, berpikir kritis dan ada muatan hot. Itu kalau di prinsip pembelajaran PJBL. Kemudian dalam proses pembelajarannya di modul ajar tadi, Pak Maulana sudah mempersiapkan beberapa model asesmen, ya. Ya. Eh, apakah itu dilaksanakan di proses pembelajaran atau ada yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran atau semuanya nanti di ketika akhir pembelajaran secara keseluruhan, asesmen yang Pak Maulana susun itu kapan digunakan? Ya, nanti ketika saya sudah menyiapkan untuk ini ya, untuk di video pembelajaran nantinya saya akan mencoba menerapkan itu ya pada saat nanti praktek ke PPL gitu, video pembelajaran nanti. Saya mencoba untuk semua asesmen itu saya akan siapkan ya, misalnya dari asesmen awal pembelajaran ya, asesmen kemudian asesmen formatif ya, asesmen sumatifnya.
karena saya kan sudah menyiapkan ini ya, link-link game untuk akhir pembelajaran itu, atau disebut dengan link apa namanya, link EducaPlay itu untuk asesmen sumatifnya. Karena sudah saya buat, jadi nanti tinggal bagaimana pelaksanaannya gitu Bu. Ya. Jadi ada yang digunakan begitu berakhirnya materi pembelajaran, Iya, ada yang digunakan nanti begitu selesainya proses pembelajaran secara keseluruhan ya. iya, iya. Oke, baik. Dalam proses pembelajaran Pak Maulana sudah menggunakan prinsip PPACK? Ya, sudah Bu. Sudah. Itu di mana Pak Maulana menerapkannya? Eh, dalam pembelajaran saya sudah pernah menggunakan prinsip TPACK ya. Di situ ada teknologi yang saya manfaatkan untuk pembelajaran gitu. Baik berupa video pembelajaran ya dari YouTube ya. Sudah hanya dari YouTube kan. Video-video yang sudah saya tampilkan ya. Kemudian eh, juga bagaimana sepengetahuan saya TPA CK itu kan teknologikal, pedagogikal, dan kreatif, eh, apa ya, and content knowledge gitu. Bagaimana siswa itu dapat apa namanya, menghubungkan pengetahuan yang dia miliki ya dengan diberikan sarana berupa teknologi. Dia punya pengetahuan nih sebenarnya. Bagaimana dia bisa menghubungkannya dengan teknologi yang sudah saya siapkan gitu. Misalnya kan kayak link quizzes itu kan sudah pernah saya share gitu kan. Nah itu salah satu daripada TPACK juga gitu. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk menjadi sebuah pembelajaran. Oke. Kemudian di kurikulum Merdeka itu kita diminta juga untuk menyusun modul ajar baik dari materinya maupun sampai ke asesmennya itu bersifat hot ya, Ya, untuk tingkat tinggi. Nah, apakah di modul yang Pak Maulana buat sudah menerapkan hot juga? Sudah ya, bermuatan hot kah? iya sudah ya. Alhamdulillah sudah Bu ya. Bagaimana? Karena ini siswa kan tidak mungkin nah, diberikan pertanyaan sederhana saja. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan itu gitu. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot ya, yang bagaimana siswa itu mampu mengupayakan segala apa namanya, bagaimana pemikirannya itu, bagaimana siswa itu mampu berpikir kritis gitu ya ketika diberikan soal-soal yang hot, bagaimana siswa mampu menganalisis soal-soal yang tinggi gitu, membutuhkan pemikiran yang tinggi atau mendalam gitu. Saya rasa sudah Bu, bagaimana saya tadi sudah menampilkan di beberapa pertanyaan di asesmen sumatif gitu. Oke, baik. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada guru pamung kita. Silakan Pak Izal Mianto. Terima kasih Bu dosen Pak Maulana Ahmad ya sebagai guru apa mahasiswanya. Sering baca kebalik kadang Pak Ahmad Maulana juga. Maulana Ya. Ahmad juga. Pak Maulana Ahmad. Ya. Pak ya ketua Iya. ini. Tadi seperti yang sudah saya pahami juga saya simak presentasi modul ajar Pak Maulana Ahmad sudah cukup bagus, sudah sangat baik sekali. Sudah ada dilengkapi dengan komponen-komponennya, kemudian ada referensi TPACK-nya juga sudah bagus. Ada dua hal yang mungkin saya tanyakan. Yang pertama itu ketika ini sudah Bapak kuasai atau mungkin sudah Bapak pahami, itu bagaimana nanti Bapak mengukur atau Pak Maulana mengukur profesionalisme Bapak mengajarkan ataupun menyampaikan pembelajaran yang di modul ajar ini di dalam pembelajaran gitu.
Apalagi kita kan sekarang menyesuaikan ke potensi abad 21 gitu kan, yang istilahnya identik dengan IT itu tadi, PPTK. Nah, eh, itu tadi kembali yang intinya bagaimana kita melihat kompetensi diri kita ataupun profesionalisme kita sebagai guru PAI, kita melaksanakan pembelajaran. Saja yang pertama Pak Maulana Ahmad. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang jelas kedepannya ya RTL saya buat ya, rencana tindak lanjut saya buat gitu kan, karena kita memang eh, berada di abad 21 ini, segalanya membutuhkan IT gitu, segalanya memanfaatkan IT. Kalau tidak pakai IT kita akan terlambat ya, karena contohnya saja ya, ketika kita melakukan asesmen ya, ketika itu diterapkan dalam pembelajaran, kita kalau masih menggunakan cara yang lama gitu Pak ya, misalnya kita masih ngoreksi gitu, itu kan masih membuat waktu kita terhambat lama gitu. Tapi kalau kita menggunakan IT gitu, pakai asesmen sumatif misalnya quizzes, itu langsung nampak nilainya. Mungkin dengan cara-cara seperti itu ya, mungkin lebih kepada bagaimana pemanfaatan ini, IT ini ke depannya bisa dimanfaatkan eh, dengan baik oleh sekolah ya. Kemudian juga eh, saya akan terus berkomunikasi ya, tentunya kepada kepala sekolah ya, dengan guru-guru yang lain untuk dapat melaksanakan pembelajaran IT ini ya. Kemudian juga menginformasikan kepada orang tua siswa bahwa eh, ini harus dilaksanakan supaya apa? Supaya supaya eh, pembelajaran lebih menarik dan lebih efisien gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, baik sekali. Ya mungkin tadi sudah Bapak juga Pak Maulana Ahmad sampaikan mengukur kompetensi diri, salah satunya ya barangkali Bapak nanti ada komunikasi ya, saya garis bawahi, mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah, dengan sekretaris, atau juga mungkin nanti barangkali Bapak Ahmad mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan, yang bisa istilahnya meningkatkan kompetisi kita selaku guru untuk eh, apa yang akan disampaikan kepada peserta didik gitu kan. Atau memang kalau memungkinkan sekarang kan bisa juga otodidak, misalnya itu kan Ya, belajar melalui YouTube, kita mempelajari teknologi itu. Sudah bagus juga ini Pak, untuk untuk kompetensi profesionalismenya. ya, Saya kaitkan yang kedua, untuk pertanyaan saya yang kedua ini tadi, topik pembelajarannya kalau tidak salah itu mengenai keberagaman ya Pak ya, ya betul, Pak. surat, nah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, untuk praktek langsung kita di sekolah, apakah di sekolah Bapak ataupun mungkin ada suatu program yang memang itu ide ataupun prakarsa dari Bapak Maulana Ahmad sebagai guru PAI di sekolahnya, semacam kegiatan pembiasaan lah gitu, atau memang ada program-program khusus yang bisa kita istilahnya kita sampaikan dari kita selaku guru PAI kepada sekolah itu. Apakah sudah ada yang menyangkut dengan keberagaman, barangkali juga karakter gitu kan. Nah, itu kalau kalau pembelajaran seperti itu kan eh, selayaknya itu memang diinisiasi dari kita guru-guru PAI gitu, guru-guru. Ya, Kalau di sekolah Bapak bagaimana dengan pelaksanaan hal seperti itu? ya kalau untuk program sendiri belum ada program khusus seperti itu ya. Tapi untuk apa namanya, bagaimana anak peserta didik di sekolah saya itu, bagaimana karakter yang dibangun itu memang kita itu sekolah di SDIT Aulia itu eh,
adab itu nomor satu gitu, karakter itu nomor satu, itu yang dibangun ya. Bagaimana eh, pembiasaan-pembiasaan adab Islami ataupun budaya positif yang sudah dikembangkan atau sudah diajarkan oleh peserta didik itu menjadi dasar bagi kita ya guru-guru di sekolah untuk bisa eh, bagaimana dengan adab yang dimiliki ya dengan karakter yang dimiliki mereka itu bisa saling menghargai keberagaman gitu karena memang di satu sekolah kami sekolahnya banyak anak Babu ada 400 lebih gitu pasti memiliki keberagaman ada yang memiliki latar belakang orang tuanya yang dari apa ya pemerintah gitu dari polisi segala macam kemudian banyak dari pemerintahan kemudian latar belakangnya orang yang ini ya kota ya jadi kita bagaimana kita berada di kota, cuman adab-adab ketimuran tetap harus kita kedepankan, kita jaga. Karena itulah budaya-budaya positif yang ada di sekolah, ya, yang perlu kita tetap kembangkan, gitu. Tetap kita lestarikan sebagai upaya untuk cara kita dalam menghargai satu sama lain. Mungkin itu. Kalau program khusus sepertinya nggak ada, Pak. Terima kasih Pak untuk sementara. Ya, Ya, lanjut Pak. Lanjut baca tulis Quran, Pak ya. Oh ya, benar. boleh. Pak Maulana baca aja surat yang ada di materi pelajarannya. Al-Hujarat ayat berapa tadi? Al-Hujurat ayat 13. Iya, itu aja yang dibaca. Oke, boleh di sini aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Saya saya hafal sampai situ cuman sebentar saya cari ayat lengkapnya. Innallaha alimun khabir. Ya, ulangi ayat seperti ini. Sadaqallahul azim. Itu tadi Pak Maulana hafal atau baca? Saya saya belum ketemu ya. Saya belum ketemu jadi saya hafalan aja satu ayat itu. Hafal Al-Hujarat ayat 13 hafal. Iya, belum ketemu tadi jadi saya apa ulang lagi Bu ya? Saya Sudah takut ketemu. tadi salah dari saya agak-agak ingat-ingat gitu. Sudah ketemu Al-Hujarat ayat 13-nya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, untuk pertanyaan tentang
bacaan dan kandungan ayat Al-Qur'annya saya persilakan pada Bapak Izal Mianto. Terima kasih, Bu dosen. Kalau saya simak tadi dengan latar belakang beliau dari SIDIT, barangkali sudah cukup. Cuma saya ingin tanya, mungkin Bapak Maulana Ahmad punya satu hafalan khusus tentang ayat Al-Quran, tentang apa saja lah, beserta terjemahannya gitu. Boleh dibacakan dulu. Iya, surat apa Terserah, ya? terserah apa yang Bapak hafal, satu ayat pun boleh, silakan. Tapi beserta artinya gitu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Surat Al-Mu'minun ya. Boleh. Satu ayat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Satu ayat lah. Tapi saya jelaskan ini ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya. Ya, dia itu orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus ya. Jadi dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang beriman itu banyak ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Zakat fa'ilun salah satunya ada. Ketika mereka disuruh berzakat ya mereka mengerjakan itu. Kemudian li furujihim hafizun salah satunya ya. Ketika mereka menjaga kemaluannya gitu. Itu salah satunya itu. Sebenarnya banyak lebih daripada itu. Cuman itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena saya tertarik dengan ayat itu gitu. Barangkali itu saja, Bu, dari saya, Bu. Ya, baik. Pak Maulana, terima kasih atas presentasi modul ajarnya dan juga pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mungkin Pak Maulana sudah selesai. Ya. Mungkin ini Pak Izal kita break untuk sholat asar dulu. Oke. Ya, sholat asar dulu. Kemudian siap-siap setelah Pak Maulana. Siapa berikutnya? Salah Bu Mira, Bu. Bu Mira. Baik, Bu Mira, kita sholat asar break asar dulu. Setelah itu siap-siap untuk melanjutkan. Ya. Pak Maulana boleh keluar, Pak Maulana? Oke, baik. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira berapa menit, Bu?